lautan yang dalam mengaku seberangnya. Ketemu majelis taklim hujan mengkondisi. Ya karena dia sudah terlanjur cinta terhadap sesuatu yang bisa memalingkan itu. Saya malah jadi teringat pada saat saya bermajelis taklim, hujan deras, boleh dibilang itu hujan yang sangat deras sekali. Di beberapa tempat di Semarang itu banjir. Peserta-peserta kajian itu tidak ada yang datang, sama sekali tidak ada yang datang. Tapi malah justru ustadznya datang, dan ustadznya itu memang tidak punya sepeda motor, dia itu montal sepeda. Ini kita yang tidak datang itu jadi malu. Loh, ustadznya mangkat tak montal sepeda. Dan kita sebagai murid yang butuh ilmu itu malah tidak datang. Ketika pekan yang akan datang itu pekan selanjutnya ditanya, kenapa pekan kemarin tidak datang mas? Hujan Pak, hujan. Di tempat saya juga hujan. Di tempat saya bahkan banjir, tapi saya tetap berangkat. Mau masih hujan air, masa majelis taklim tidak berangkat? Kalau sudah hujan peluru itu mungkin tidak berangkat, itu wajar. Beliau bilang begitu. Ya kan masih muda yang diberikan semangat seperti itu. Saya udah banyak lewat dini. Jadi nafsul mutmainnah itu memang kadang-kadang dimiliki oleh orang-orang yang salah. Kita mungkin kecapean karena dari orang tua kerja, pulang jam 11 malam, jam 12 malam tidur, tidak bisa qiyamul lail bahkan terdengar suara azan subuh itu mancal selimut lagi. Ini ya memang tidak identik dengan nafsul mutmainnah. Mungkin nafsul malam. Meskipun nantinya ketika dia tidak mendapati sholat malam dan tidak mendapati sholat subuh berjamaah di masjid, dia itu menyesal. Ini nafsul utama. Dan yang ketiga adalah nafsu amal atau bisu, nafsu yang senantiasa mengajak untuk berbuat keburukan atau kemaksiatan. Jadi hambatan yang pertama bagi seorang mukmin untuk istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nafsunya. Dan nafsu karakter yang ketiga itu tadi, la amaratum bisu. Ini akan senantiasa mengajak. Kemudian yang kedua adalah mukminun yahsudu. Sesama orang beriman tetapi memiliki sifat dengki, memiliki sifat hasad. Di mana kita disunahkan untuk membaca Quran surat Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas di waktu pagi hari 3 kali setelah sholat subuh, dan di waktu sore hari setelah sholat asar 3 kali masing-masing. Al-Falaq dan An-Nas. Salah satunya di dalam Quran surah Al-Falaq itu wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari hasadnya seorang yang memiliki sifat hasad, dari dengkinya seseorang yang memiliki sifat mendengki. Meskipun dia orang beriman, dengki maknanya adalah ketika kita mendapatkan satu kebaikan, kita mendapatkan nikmat dari Allah, dia itu tidak suka dan berharap agar nikmat ataupun kelebihan yang diberikan kepada kita itu berpindah kepada dirinya, dihilangkan dari kita kemudian berpindah kepada diri. Hal ini terjadi pada harta, pada wanita, pada kedudukan ataupun jabatan, pada kecerdasan, pada ketampanan ataupun kecantikan. Dan ini akan mengotori di dalam hati seorang mukmin ketika dia beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hubungan antar sesama mukmin itu nantinya tidak akan bisa hangat, tidak akan bisa erat, tapi malah justru sering bersitegang, sering bergesekan. Sama-sama satu kampung, masjidnya sama, beli mobil Suzuki R3, katanya ide kalau mau ini. Saya belum daftar sudah ide, saya katakan saja kan. Sampai memang belum punya uang.
sekarang mobilnya baru Suzuki R3 Januari 2013. Padahal kayaknya kerjanya ya cuma gitu-gitu saja. Jangan-jangan ini kadang jangan-jangan ini prasangka-prasangka yang jelek. Jangan-jangan dia main guna-guna. Jangan-jangan dia main dukun. Jangan-jangan dia punya tuyul di rumah. Kenapa dia dengki? Karena ada orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Sehingga nanti hubungan kemasyarakatan itu nanti tidak akan bisa baik. Sesama mukmin itu nanti tidak akan pernah bisa baik. Hanya karena permasalahan itu, permasalahan ini. Dan hal ini mungkin akan sangat sering kali kita temui ketika mas-mas yang masih muda ini nanti berkeluarga dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat ada orang-orang yang seperti itu juga, senantiasa berkomentar terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Komentarnya kalau bagus tidak terlalu masalah, kadang-kadang komentarnya jelek, komentarnya buruk. Ini yang jadi masalah. Jadi sesama mukmin tetapi memiliki sifat hasad atau dengki. Dan Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwasannya sifat hasad itu lebih cepat memakan kebaikan daripada api memakan kayu bakar. Di dalam satu riwayat, di riwayat yang lain disebutkan tidaklah seekor serigala itu bisa lebih buas ketika dilepaskan di dalam gerombolan domba daripada seorang mukmin yang memiliki sifat hasad terhadap sesama mukmin yang lain. Maknanya kata Rasulullah adalah seorang mukmin yang memiliki sifat hasad itu lebih buas daripada seekor serigala. Karena hasad dia bisa memfitnah orang lain. Karena hasad dia bisa mengadu domba orang lain. Karena hasad dia bisa berprasangka buruk terhadap orang lain. Nah ini berbahaya. Dan dari prasangka buruk itu, adu domba itu, fitnah itu akan bisa memakan kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan dan lebih cepat kebaikan itu termakan daripada api memakan kayu bakar. Berbahaya. Amalan-amalan kita itu nanti akan habis, hangus gara-gara kita banyak memiliki sifat hasad. Jemaah salat maghrib rahimahullah itu yang kedua. Yang ketiga, munafiqun yabghud. Orang munafik yang membenci kita sebagai seorang mukmin. Siapa orang munafik? Ya, seorang yang mengaku muslim dan dia berada di tengah-tengah kaum muslimin, sama-sama sholat, sama-sama mengerjakan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, itikaf, haji, zakat, sedekah dan sebagainya. Tapi ternyata di dalam hatinya tidak memiliki kecintaan bahwa Islam itu nanti akan menjadi satu din yang ditegakkan bersama-sama oleh seluruh kaum muslimin. Tidak senang kalau Islam ini berkuasa, dan senang kalau misalnya Islam itu tertindas. Senang kalau misalnya Islam itu diidentikan dengan hal-hal yang negatif. Kalau zaman sekarang mungkin berbeda daripada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah itu orang-orang munafik, salah satu gembongnya itu sudah diketahui, Abdullah bin Ubay misalnya. Abdullah bin Ubay ini awalnya adalah seorang yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin, ya, boleh dibilang raja di Madinah. Dari beberapa suku, Aus, Khazraj dan suku-suku yang lain itu menganggap Abdullah bin Ubay memiliki karakter pemimpin yang baik, sehingga suku-suku yang ada di Madinah yang berseteru, yang senantiasa saling bersaing, berseteru, berdebat, bahkan mereka bertengkar atau tawuran atau terjadi peperangan antar suku, itu mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai hakim di antara mereka, sebagai pemutus perkara. Nah, ketika Islam datang ke Madinah, apalagi ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, maka orang-orang Madinah
Sehingga otomatis orang-orang yang sudah masuk Islam itu pada mayoritas sebenarnya lebih mengangkat Rasulullah sebagai seorang pemimpin daripada seorang Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga muncullah kecemburuan di dalam Abdullah bin Ubay. Gara-gara Muhammad datang ke sini, akhirnya orang-orang Madinah tidak jadi mengangkat saya sebagai seorang pemimpin. Sehingga akhirnya dia membenci Muhammad, dia membenci umat Islam. Meskipun dia sendiri menyatakan sudah masuk Islam. Dan tingkah pola yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada masa Rasulullah itu beberapa di antaranya adalah pada saat terjadi perang Uhud, beberapa hari pada saat Rasulullah dan para sahabat itu mengumpulkan pasukan untuk berangkat di medan Uhud. Orang-orang munafik di bawah komando Abdullah bin Ubay bin Salul itu bisa mengajak pulang kembali 300 tentara Rasulullah. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy yang akan kita hadapi di Uhud ini nanti mereka memiliki persenjataan yang lebih canggih, yang lebih lengkap daripada pada saat mereka berhadapan-hadapan dengan kita di perang Badar. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada pada saat berhadapan-hadapan dengan kita di perang Badar. Dan dendam mereka lebih besar karena pada saat perang Badar mereka dikalahkan. Sekarang mereka akan menghadapi kita kaum muslimin, padahal jumlah kita terbatas, persenjataan kita juga ala kadarnya. Sementara orang-orang kafir Quraisy memiliki rasa dendam yang membara terhadap kaum muslimin untuk membalas kekalahan mereka pada saat di perang Badar. Akhirnya 300 prajurit itu berhasil diajak pulang oleh orang-orang munafik, tidak jadi ikut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pada saat di dalam sejarah, di dalam tarikh disebutkan diberi judul Hadisul Ifki, perkataan dusta atau perkataan bohong. Pada saat Rasulullah SAW beserta beberapa orang sahabatnya, satu pasukan berangkat ke perkampungan Bani Mustalik, perkampungan yang belum memeluk Islam. Rasulullah dan beberapa orang sahabat bersama satu pasukan itu datang untuk berdakwah di situ. Kalau mereka mau menerima dakwah kita, memperbolehkan juru-juru dakwah kita itu untuk berdakwah di situ, maka diberikan kebebasan bagi mereka untuk memilih agama. Tapi jika tidak, pasukannya sudah siap. Misalnya mereka malah justru menanggapinya sebagai satu peperangan, maka kita juga sudah siap. Pada saat Rasulullah dan beberapa orang sahabat itu pergi ke perkampungan Bani Mustalik, dan menjadi satu kebiasaan bagi Rasulullah senantiasa mengajak salah seorang dari istri mereka. Senantiasa mengajak salah seorang dari istri beliau untuk berangkat. Diundi. Saat diundi, Ibunda Aisyah yang menemani Rasulullah berangkat ke perkampungan Bani Mustalik. Beliau naik onta Ibunda Aisyah dengan ada tutup seperti tenda yang disebut dengan sakeduk, namanya sakeduk. Jadi tenda yang ada di atas punggung onta. Kemudian Ibunda Aisyah naik ke atas tenda itu, diangkat